5 masalah yang dihadapi timnas Indonesia jika memecat Sintayong. Timnas Indonesia bakal mendapat masalah baru atau kerugian besar jika memecat Sintayong dari jabatannya. Kerugian besar termasuk PSSI harus siap membayar pesangon yang cukup tinggi jika benar memecat Sintayong. Memang hangat menjadi perbincangan akhir-akhir ini. Hasil minor timnas Indonesia di gelaran Piala AFF 2024 lalu memunculkan banyak kritikan atas kinerja Sintayong. Bahkan ada beberapa pihak yang meminta Sintayong out dari kursi pelatih kepala timnas Indonesia. Terbaru bahkan isu pemecatan Sintayong juga sampai terhembus oleh media asal Italia, yakni Tuttosport. Media Italia tersebut menuliskan bahwa taktik permainan Sintayong yang bersama timnas Indonesia sudah tidak lagi memuaskan, dikatakan Tuttosport. Sintayong hanya berfokus kepada fisik dan lari pemain timnas Indonesia saja. Oleh karena itu kini timnas Indonesia disarankan mengganti Sintayong dengan pelatih asal Eropa. Namun dengan padatnya jadwal timnas Indonesia ke depan, ditambah dengan hanya tersisanya 4 laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde 3, memecat Sintayong sebuah perjudian. JSS sebagai singa. Martin Paes sebagai Garuda. Ayah tinggalkan ibu, Kevin Dix sebagai makan tutu. juang di bawah kibaran sang merah Runner putih. sebagai serigala timnas. Majulah, ayo maju menyerbu. Miss Hilgers sebagai beruang. Kembali pulang. Verdun sebagai komodo. Kita yang menang pasti menang. Berikut 5 kerugian timnas Indonesia jika memecat Sintayong. Yang pertama, progres timnas Indonesia terancam berhenti di tengah jalan. Sintayong datang di Indonesia kala itu langsung melakukan perombakan besar-besaran. Ia berani memutus generasi timnas Indonesia yang dihuni oleh pemain-pemain muda. Kehilangan Sintayong di tengah jalan tentu berpotensi memutus progres yang telah dibangun beberapa tahun terakhir. Pemain-pemain muda seperti Marcelino Ferdinand hingga Pratama Arhan yang berkembang di bawah asuhannya bisa saja kehilangan momentum. Sehingga pergantian pelatih di tengah jalan belum tentu nantinya sangat juru taktik yang baru akan meneruskan progres yang telah dibangun selama ini. Kedua, merusak harmonisasi skuad timnas Indonesia. Sintayong tidak hanya seorang pelatih biasa, namun ia juga bisa menjadi bapak dari para pemain-pemain timnas Indonesia. Hal itu terbukti dengan kedekatannya dengan para pemain, sebab para binaannya di timnas Indonesia saat ini mayoritas hasil didikannya sejak U19. Jika Sintayong dipecat ganti pelatih yang baru, tentu harus butuh waktu beradaptasi untuk menemukan koneksi dengan pemain timnas Indonesia. Belum lagi timnas Indonesia saat ini dihuni banyak beberapa pemain abroad yang membuat pelatih baru akan kesulitan mengenal mereka lebih dalam. 3. Belajar dari Arab Saudi dan Vietnam. Jika memecat Sintayong, timnas Indonesia harus bersiap seperti nasib yang dialami Arab Saudi dan Vietnam. Keputusan memecat pelatih di tengah jalan nyatanya tidak selalu membawa hasil positif. Hal itu terbukti dari Arab Saudi yang memecat Roberto Mancini beberapa waktu lalu. Pergantian pelatih Arab Saudi yang kini dipegang oleh Hervé Renard nyatanya tak langsung berubah instan. Selain Arab Saudi yang tak kunjung membaik di kualifikasi Piala Dunia 2026, terbaru mereka juga terseok-seok dan gagal lolos ke semifinal Piala Teluk 2024. Hal serupa juga terjadi pada Vietnam saat masa transisi dari Philippe Trossard. Terbukti Vietnam membutuhkan waktu untuk dapat nyetel dengan Kim Sang-sik saat ini. Kemudian lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kini berada di tengah jalan menuju Piala Dunia 2026. Garuda memiliki 4 pertandingan sisa di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Keempat laga itu yakni melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Pergantian pelatih di tengah jalan ini juga belum tentu menjamin timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Sehingga pemecatan Sintayong saat ini tentu sangat beresiko, apalagi momen ini sangat krusial bagi timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. 5. Pesangon yang besar. Diketahui Sintayong baru saja mendapatkan kontrak jangka panjang dari PSSI hingga Juni 2027 mendatang. Sintayong dapat kontrak jangka panjang karena ada turnamen penting yang diikuti timnas Indonesia pada 2027. Salah satunya yakni timnas Indonesia akan berlaga di Piala Asia 2027 dan Sintayong adalah pelatih yang membawa skuad Garuda lolos secara langsung
Dengan kontrak yang masih tersisa cukup lama, PSSI tentu harus memberikan pesangon jika memberhentikan Sintayong. Diperkirakan PSSI harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pesangon pelatih asal Korea Selatan tersebut.